Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan membicarakan salah satu senjata yang biasanya dipakai oleh seorang narsistik untuk menghancurkan korbannya. Di dalam dunia psikologis ini biasanya disebut dengan smear campaign. Smear campaign itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya kampanye kotor. Nah, di dalam dunia sehari-hari kita biasanya menyebut ini dengan kata fitnah. Setiap orang mungkin saja pernah secara sengaja ataupun tidak sengaja mungkin melakukan fitnah ya. So, bukan berarti kan semua orang yang melakukan fitnah itu adalah seorang narsistik. Tetapi yang jadi problem adalah ketika fitnah itu digunakan oleh seorang narsistik, mereka membawa fitnah ini ke level yang sangat tinggi. Kenapa mereka bisa membawa fitnah ini ke level yang sangat tinggi? Yang pertama adalah kita pasti ingat bahwa seorang narsistik itu adalah seorang pendendam. Ya, mereka bisa dendam sama orang yang nggak bisa mereka dapatkan atau orang yang memutuskan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah narsistik itu juga adalah seorang pembohong yang hebat. Ya, di tangan dia, kemampuan dia berbohong itu bisa dipakai untuk menciptakan kisah yang hebat tentang dia, tetapi bisa juga dia pakai untuk menciptakan kisah untuk menghancurkan hidup orang lain. Dan yang terakhir, kita ingat bahwa seorang narsistik itu nggak punya rule, nggak punya batasan, nggak punya etika lah gitu ya. Dari dalam arti ketika mereka pakai fitnah gitu ya, bisa mereka tidak peduli dengan konsekuensi apa yang akan terjadi kepada orang tersebut, selama itu bisa memuaskan hati mereka, mereka akan lakukan itu gitu. Nah, fitnah dari seorang narsistik ini biasa ditujukan ke siapa aja? Ya, semua orang yang dianggap musuh bagi dia gitu ya. Misalnya mantan pasangan. Mantan pasangan itu kan bukan bisa aja berarti pasangan yang belum nikah, mantan pacar, tapi bisa juga mantan pasangan yang udah terikat dalam pernikahan, gitu ya, mantan suami atau mantan istri. Itu satu. Dua, orang-orang yang biasanya dia incer, tapi dia nggak dapetin, misalnya gitu. Atau misalnya dia dapat mengharap sesuatu dari seseorang, tetapi orang tersebut tidak masuk dalam perangkap dia. Bagi dia, itu udah sebuah penghinaan sebenarnya. So, bagi dia, itu juga menjadi target biasanya bagi seorang narsistik untuk melancarkan fitnahnya. Selain itu, ya orang-orang yang memang dia nggak suka aja, gitu ya, di dalam lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, lingkaran pertemanan, misalnya, walaupun misalnya orang itu misalnya tidak melakukan kesalahan apapun sama dia, kalau bagi dia nggak suka, ya dia tetap aja bisa lakukan fitnah pada orang tersebut. Dan yang terakhir, guys ya, dia juga bisa lakukan itu terhadap pasangan dia, yang masih jadi pasangan dia. Mungkin kalian nggak ngerti ini. Ini maksudnya gini guys ya. Kita tahu ya ketika seorang narsistik itu dia menjalin hubungan dengan korbannya, awalnya kan itu kan manis banget. Nah, kita tahu di fase kedua ketika dia udah mulai merasa bosan terhadap korbannya, pada saat itulah dia mulai mencari-cari kesalahan korbannya untuk melepaskan si korban. Nah, di luar sana, dia juga mulai biasanya melontarkan fitnah-fitnah terselubung untuk menghancurkan kredibilitas korbannya tersebut, gitu ya, dalam arti supaya nanti ketika misalnya mereka benar-benar dia sudah mencampakkan korbannya tersebut, gitu ya, dia posisinya itu tetap bagus gitu, karena dia sudah menanamkan benih-benih kejelekan tentang korban pasangannya tersebut di orang-orang sekitarnya mereka. Oke, berikutnya apa sih biasanya yang dituju oleh seorang narsistik terhadap korbannya ketika dia melakukan fitnah? Nah, saya pernah bilang kepada kalian, jangan pernah memberikan informasi tentang kehidupan pribadi kalian, terutama rahasia-rahasia kalian. Kenapa? Karena suatu saat itu akan bisa dipakai oleh si narsistik itu untuk menyerang diri kalian melalui fitnah-fitnah. Ya, kehidupan pribadi itu misalnya seperti ya dapur kalian, kehidupan finansial kalian, kehidupan keluarga kalian, pekerjaan kalian, dan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga biasanya menyerang kepribadian kalian. Jadi kepribadian itu dalam arti sifat-sifat kalian, temperamennya kalian, ya. Itu bisa dijadikan bahan fitnah biasanya oleh seorang narsistik. Dan yang terakhir, biasanya dia juga akan menyerang lingkungannya kalian. Dalam arti bukan menyerang lingkungannya, tapi berusaha menghancurkan korbannya supaya korbannya itu terpisah dari lingkungan tempat mereka berada. Lingkungan itu ya banyak ya, misalnya lingkungan sosial, lingkungan tetangga, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan pekerjaan gitu ya. Nah,
Selain itu, biasanya si narsistik ini ketika dia melancarkan fitnah, biasanya dia melakukan itu secara masif, guys. Dia biasanya akan melontarkan itu sebanyak mungkin ke sekeliling mereka. Ini biasanya efektif ketika si korban dan si narsistik itu punya circle yang sama. Dalam arti misalnya di lingkungan keluarga yang sama, misalnya, atau di lingkungan sosial yang sama, atau di lingkaran pertemanan yang sama, ataupun misalnya lingkaran pekerjaan yang sama. Nah, mereka melakukan ini secara masif ke jaringan di sekitar mereka itu dengan dua tujuan. Biasanya pertama, karena dia ingin menjadikan orang-orang tersebut itu sebagai kaki tangannya dia. Sehingga dia tidak harus menyerang si korban itu secara sendirian. Jadi lingkaran sekitar mereka itu bisa dipakai oleh seorang narsistik untuk menyerang si korbannya, gitu ya. Yang kedua adalah biasanya dia juga ingin menanamkan ketakutan, gitu ya, memainkan main games kepada si korban bahwa semua orang itu memihak dia, gitu ya, sehingga si korbannya tuh bila nggak tahu gitu tentang main games ini, korbannya itu akan merasa sangat ketakutan karena dia merasa semua orang akan berbalik melawan dirinya, gitu ya, dan berpihak pada si narsistik. Oke. Nah, yang kalian harus ketahui ya, biasanya ya si narsistik ini polanya ya ketika dia menyerang seseorang, dia tuh pola fitnahnya tuh memang sangat mematikan gitu ya. Kenapa mematikan? Karena dia tuh menyerang dua sisi sekaligus, guys. Jadi korbannya itu biasanya dia akan menyerang satu, kebaikan korbannya dia akan berusaha hancurkan. Dia akan berusaha menyebarkan fitnah-fitnah ya untuk menghancurkan kredibilitas atau kebaikan dari si korban, gitu ya, supaya si korban itu kelihatan nggak punya kelebihan sama sekali, gitu ya. Dan yang kedua, selain itu, sebaliknya dia biasanya juga akan membesar-besarkan kekurangan yang ada pada si korban, gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu adalah dia ingin kredibilitas korban itu hancur, baik nggak punya lagi kelebihan, kekurangannya itu terblow up dengan sangat berat, sangat besar lah ibaratnya. Dan ini tujuan akhirnya jelas gitu ya, dia ingin menyakitin si korban sampai sesakit-sakitnya, sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, bagaimana permainan fitnah ini dilakukan oleh seorang narsistik? Oke, mari kita lihat. Biasanya guys ya, seorang narsistik tuh dia akan curi start duluan. Oke, jadi misalnya kalian konflik nih sama narsistik, atau misalnya kalian berpisah dengan seorang narsistik, tiba-tiba aja kalian akan mendengar rumor-rumor atau fitnah-fitnah yang berkaitan dengan kalian. Kenapa dia curi start duluan? Ya, begini, ketika misalnya seseorang menceritakan kisah, kalau dia menceritakan kisah itu duluan, ya, dia kan bisa memilih peran. Itu yang diincar oleh seorang narsistik. Dia curi start duluan supaya dia bisa menyesuaikan diri dia dengan peran yang dia mau. Entah itu peran sebagai korban, entah itu peran sebagai pahlawan, tergantung apa yang dia mau. Dan dia bisa create kisah itu duluan supaya dia bisa masuk ke dalam kisah tersebut. Gitu ya. Nah, selain itu juga kalian harus tahu ketika misalnya seseorang, biasanya kan orang biasanya lebih cenderung percaya pada kisah di awal kan. Ketika misalnya ada kisah yang disebarkan secara masif, orang kan biasanya cenderung lebih percaya pada kisah yang di awal. Walaupun misalnya kisah itu kemudian berkembang di akhir, tetapi secara psikologis kisah di awal itu kan biasanya akan sangat diingat oleh orang-orang. Ya. Itu satu. Nah, cara-caranya itu gimana aja? Biasanya sih narsis itu nanti dia melemparkan misalnya image palsu lah tentang korbannya. Misalnya kalau misalnya sama mantan pasangannya bilang bahwa oh dulu dia yang deketin saya lah, dia tuh sebenarnya pelakor misalnya gitu ya. Atau oh dia tuh orangnya matre gitu misalnya gitu. Kalau misalnya dalam lingkaran pertemanan misalnya oh orangnya tuh pemalas, orangnya nggak bisa diandalkan dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya adalah dia ingin menghancurkan image dari si korbannya. Itu satu. Dua, biasanya juga mereka suka membesar-besarkan masalah dari si korbannya gitu ya. Masalah-masalah yang sebenarnya sesuatu yang normal, tapi di tangan mereka itu bisa menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Nah, selain itu dia juga pintar misalnya menanamkan benih-benih kecurigaan kepada orang-orang terhadap si korban. Ya, benih-benih kecurigaan ini seperti gini guys, misalnya, kalian tahu nggak, si ini tuh kalau pulangnya malam terus ya, jangan-jangan, nah kan kata-kata jangan-jangan itu kan dia bisa menanamkan sebuah benih-benih kan kepada orang-orang yang mendengar perkataan dia itu gitu ya, bahwa orang ini mungkin saja adalah ini dan ini gitu ya. Walaupun dia tidak mengatakan secara langsung, benih-benih itu kan tertanam ya, dan itu yang diinginkan oleh si narsistik.
Dan yang terakhir adalah, biasanya narsistik itu juga pinter, dia melemparkan informasi kepada orang-orang, tetapi informasinya itu dipotong, ya, nggak lengkap. Dia tahu keseluruhan informasinya, tetapi dia memotong informasi di tengah supaya orang punya opini yang berbeda terhadap si korban. Ya, misalnya si korban ini nggak datang pada waktu hari raya silaturahmi sama orang tuanya, gitu ya, karena waktu itu dia sakit, misalnya gini. Si narsistik tahu itu, tetapi dia ngomongnya kan bahwa, tahu nggak sih, itu tuh nggak datang loh pada saat Lebaran kemarin ke rumah orang tuanya. Dan dia berhenti sampai di situ. Dia nggak ngomong bahwa dia tuh nggak datangnya karena sakit. Dia nggak ngomong. Padahal dia tahu sebenarnya. Itu dimaksudkan untuk menggiring opini terhadap si korban. Jadi kalau kalian bisa lihat ini, sebenarnya tujuan akhir narsistik tersebut adalah, satu, menghancurkan kredibilitas dan reputasi korban. Itu satu. Dua, membuat profil palsu untuk si korban supaya cocok dengan profil yang ingin dia tampilkan. Mengerti ya maksudnya ya? Dalam arti kalau misalnya dia ingin jadi seseorang yang baik, dia harus bikin seseorang atau pasangannya atau korbannya itu sebagai seseorang yang jahat, supaya sesuai dengan profil yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah untuk menggiring opini, sehingga dia bisa berkata kepada orang seolah-olah bahwa saya ini sudah berbuat hal yang terbaik loh, tetapi semuanya ini nggak bisa berjalan baik karena si korban.